Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video ini akan kita lanjutkan pembahasan materi P3K kompetensi manajerial. Di sini khususnya membahas materi pelayanan publik. Sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, jangan lupa like, share, and subscribe video ini. Karena nanti akan ada pembahasan-pembahasan berikutnya yang berkaitan dengan tes seleksi P3K ataupun CPNS ataupun tes seleksi kerja lainnya. Nah, langsung saja simak video berikut ini tentang pembahasan materi P3K kompetensi manajerial, khususnya materi pelayanan publik. Sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu pelayanan publik. Nah, di sini pelayanan publik itu suatu kemampuan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan publik secara profesional, transparan, mengikuti standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi ataupun kelompok, golongan, ataupun partai politik. Jadi di sini pelayanan publik di sini maksudnya adalah suatu kemampuan. Nah, suatu kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, ataupun kegiatan yang lainnya yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Nah, ini kita lakukan secara profesional, lalu transparan, yang mengikuti standar atau aturan yang objektif. Nah, di sini kita bersikap netral, jadi tidak memihak kepada orang lain dan tidak diskriminatif ataupun tidak ada yang membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Serta di sini kita tidak boleh terpengaruh dengan kepentingan pribadi, kelompok, golongan, ataupun partai politik. Jadi di sini kita haruslah bersikap netral dalam melayani masyarakat atau pelayanan publik. Nah, pada pelayanan publik di sini ada beberapa tingkatan atau level. Di sini level yang terendah, level 1, yaitu menjalankan tugas mengikuti standar pelayanan. Jadi di sini kita menjalankan tugas mengikuti aturan yang telah ditetapkan atau standar pelayanan. Adapun indikator perilakunya, yang pertama itu mampu mengerjakan tugas-tugas dengan mengikuti standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, transparan, dan tidak terpengaruh kepentingan pribadi, kelompok, ataupun partai politik. Yang kedua, melayani kebutuhan, permintaan, dan keluhan pemangku kepentingan. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah dengan tepat tanpa bersikap membela diri dalam kapasitas sebagai pelaksana pelayanan publik. Jadi pada level pertama kita di sini menjalankan tugas dengan aturan yang telah ditetapkan. Kemudian level berikutnya, level 2, yaitu mampu mensupervisi atau mengawasi atau menyelia dan menjelaskan proses pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan atau pelayanan publik secara transparan. Jadi ada sedikit peningkatan, yaitu di sini kita sudah mampu mengawasinya dan menjelaskan proses pelaksanaan dalam pelayanan publik ini. Nah, di sini indikator perilakunya yang pertama menunjukkan sikap yakin dalam mengerjakan tugas-tugas pemerintahan ataupun pelayanan publik, mampu menyelia dan menjelaskan secara objektif bila ada yang mempertanyakan kebijakan yang diambil. Lalu yang kedua, secara aktif mencari informasi untuk mengenali kebutuhan pemangku kepentingan agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik secara cepat dan tanggap. Dan yang ketiga, mampu mengenali dan memanfaatkan kebiasaan, tata cara, situasi tertentu sehingga apa yang disampaikan menjadi perhatian pemangku kepentingan dalam hal penyelesaian tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Jadi di sini sudah ada peningkatannya,
yaitu kita mampu menjelaskannya proses pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan ataupun pelayanan publik jikalau ada yang mempertanyakan hal tersebut. Lalu kita ikut aktif dalam mencari informasi yang berkaitan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan publik dan pelayanan publik. Kemudian level yang ketiga, mampu memanfaatkan kekuatan kelompok serta memperbaiki standar pelayanan publik di lingkup unit kerja. Adapun indikator perilakunya, yang pertama memahami, mendeskripsikan pengaruh dan hubungan atau kekuatan kelompok yang sedang berjalan di organisasi atau aliansi atau persaingan dan dampaknya terhadap unit kerja untuk menjalankan tugas pemerintahan secara profesional dan netral, tidak memihak. Lalu yang kedua, menggunakan keterampilan dan pemahaman lintas organisasi untuk secara efektif memfasilitasi kebutuhan kelompok yang lebih besar dengan cara-cara yang mengikuti standar objektif, transparan, profesional, sehingga tidak merugikan para pihak di lingkup pelayanan publik unit kerjanya. Dan yang ketiga, mengimplementasikan cara-cara yang efektif untuk memantau dan mengevaluasi masalah yang dihadapi pemangku kepentingan masyarakat, serta mengantisipasi kebutuhan mereka saat menjalankan tugas pelayanan publik di unit kerjanya. Jadi pada level yang ketiga, di sini kita sudah bisa mengetahui apa kekuatan kelompok, lalu kita perbaiki apa yang menjadi standar dalam pelayanan publik ini di lingkup unit kerja atau organisasi. Kemudian level yang keempat, mampu memonitor, mengevaluasi, memperhitungkan, dan mengantisipasi dampak dari isu-isu jangka panjang, kesempatan, atau kekuatan politik dalam hal pelayanan kebutuhan pemangku kepentingan yang transparan, objektif, dan profesional. Nah, jadi pada level keempat kita sudah mampu memonitoring, lalu mengevaluasi, lalu memperhitungkannya, dan mengantisipasi apa saja dampak-dampak untuk jangka panjang dalam hal pelayanan publik. Adapun indikator perilaku yang pertama, memahami dan memberi perhatian kepada isu-isu jangka panjang, kesempatan ataupun kekuatan politik yang mempengaruhi organisasi dalam hubungannya dengan dunia luar, memperhitungkan dan mengantisipasi dampak terhadap pelaksanaan tugas-tugas pelayanan publik secara objektif, transparan, dan profesional dalam lingkup organisasi. Kemudian yang kedua, menjaga agar kebijakan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansinya telah selaras dengan standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi ataupun kelompok atau partai politik. Dan yang ketiga, menerapkan strategi jangka panjang yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan dengan mengikuti standar objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, transparan, tidak terpengaruh kepentingan pribadi ataupun kelompok. Jadi pada level yang keempat kita di sini dituntut untuk mampu memonitoring, mengevaluasi, memperhitungkan, dan mengantisipasi apa saja dampak yang akan terjadi dalam jangka panjang dalam hal pelayanan publik. Kemudian level yang kelima, mampu memastikan kebijakan-kebijakan pelayanan publik yang menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi ataupun kelompok atau partai politik. Jadi pada level yang kelima, di sini mampu memastikannya. Nah, pada kebijakan-kebijakan pelayanan publik yang menjamin apakah sudah terselenggara pelayanan publik tersebut secara objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak ada pengaruh dari kepentingan pribadi, kelompok, ataupun partai politik.
Di sini indikator perilakunya yang pertama, mampu menciptakan kebijakan-kebijakan pelayanan publik yang menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi, kelompok, ataupun partai politik. Yang kedua, menginternalisasikan nilai dan semangat pelayanan publik yang mengikuti standar objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, transparan, tidak terpengaruh kepentingan pribadi ataupun kelompok kepada setiap individu di lingkungan instansi ataupun nasional. Serta yang ketiga, menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi ataupun kelompok atau partai politik. Jadi di sini pada pelayanan publik itu kata kuncinya adalah pada saat kita melayani atau pelayanan publik ini, kita tidak boleh bersikap memihak atau tidak boleh membeda-bedakan, atau dengan kata lain tidak diskriminatif, serta kita tidak boleh terpengaruh dengan yang lainnya, dengan kepentingan pribadi, kelompok, ataupun partai politik. Jadi di sini kita haruslah bersikap netral dan objektif. Nah, lalu bagaimana contoh soal untuk kompetensi pelayanan publik ini? Kita lihat bahwa contoh soal yang pertama, sebagai pelayanan masyarakat, untuk meningkatkan kualitas kinerja saya, maka sikap saya adalah apakah A, melayani dengan ramah, B, memberikan informasi sebanyak mungkin, C, bertindak proaktif dalam pelayanan, D, bersikap bodoh amat, atau E, menjaga perasaan supaya tidak mudah emosi. Nah, apa tindakan kita? Di sini kita diposisikan sebagai pelayanan masyarakat. Nah, untuk meningkatkan kualitas kinerja, apa yang harus kita lakukan? Untuk contoh soal yang pertama, di sini jawaban yang tertinggi yaitu ada pada opsi C, yaitu bertindak proaktif dalam pelayanan. Jadi kita harus aktif dalam melayani masyarakat, tidak bertindak pasif. Nah, begitu. Kemudian untuk skor yang keempat ada pada opsi A, yaitu melayani dengan ramah. Kalau ramah saja tidak cukup ya, kita harus proaktif di sini. Maka untuk opsi A itu diberi skor 4. Kemudian skor 3 ada pada opsi B, memberikan informasi sebanyak mungkin. Nah, ini kurang tepat juga, karena kalau dalam pelayanan publik itu kita memberikan informasi terhadap apa yang dibutuhkan dari masyarakat tersebut, bukan sebanyak-banyaknya, karena nanti akan menghabiskan waktu, jadi tidak efektif dan efisien. Kemudian skor yang kedua itu ada pada opsi E, yaitu menjaga perasaan supaya tidak mudah emosi. Nah, ini kurang tepat. Apalagi opsi D, bersikap bodoh amat. Nah, ini udah jelas salah. Karena ini bukanlah untuk meningkatkan kualitas kinerja, malah sebaliknya, menurunkan kualitas kinerja. Maka jawaban yang terbaik itu ada pada opsi C, bertindak proaktif dalam pelayanan. Contoh soal berikutnya, Anda bekerja di sebuah perusahaan sebagai seorang customer service. Ketika Anda masih melayani nasabah, ada nasabah lain yang ingin segera dilayani. Sikap Anda adalah, apakah A, menegur nasabah yang ingin segera dilayani untuk menunggu, B, menegur nasabah yang ingin segera dilayani untuk menghargai nasabah lain, C, memberi penjelasan kepada nasabah yang ingin segera dilayani untuk mengantri, D, memberi penjelasan kepada nasabah yang ingin segera dilayani untuk bersabar, atau E, menyuruh nasabah yang ingin segera dilayani untuk datang besok harinya. Jadi di sini kita sebagai seorang customer service, lalu terdapat dua nasabah. Nah, dalam hal ini kita
melayani seorang nasabah, lalu ada nasabah lain yang ingin segera dilayani. Nah, apa sikap kita terhadap nasabah ini yang ingin segera dilayani? Maka sikap yang terbaik di sini ada pada opsi C, yaitu memberi penjelasan kepada nasabah yang ingin segera dilayani untuk mengantri. Jadi kita suruh untuk mengantri. Lalu skor yang keempat itu ada pada opsi D, memberi penjelasan kepada nasabah yang ingin segera dilayani untuk bersabar. Jadi setelah kita suruh untuk mengantri, lalu kita suruh untuk bersabar. Namun tindakan yang lebih tepatnya adalah kita suruh untuk mengantri. Agar kita harus mengikuti standar atau aturan yang sudah ditetapkan di perusahaan tersebut. Kemudian skor yang ketiga ada pada opsi A, menegur nasabah yang ingin segera dilayani untuk menunggu. Nah, ini bedanya dengan opsi C dan D. Ini adalah kita menegur, bukan memberi penjelasan, tapi kita mau menegur. Nah, ini kurang sopan. Jadi ini tidak bagus tindakannya. Maka untuk opsi A diberi skor 3. Begitu juga opsi B, menegur nasabah yang ingin segera dilayani untuk menghargai nasabah lain. Nah, pada opsi B ini kita beri skor 2. Kita melakukan peneguran, kita lakukan teguran kepada nasabah tersebut. Sedangkan opsi E, menyuruh nasabah yang ingin segera dilayani untuk datang besok harinya. Nah, ini udah pasti salah. Karena di sini sikap kita tidak melayani nasabah dengan baik. Kenapa? Karena kita menyuruh nasabah tersebut untuk datang besok harinya. Jadi untuk opsi E itu kita beri skor 1. Maka jawaban yang terbaik di sini adalah opsi C, yaitu memberi penjelasan kepada nasabah yang ingin segera dilayani untuk mengantri. Jadi kita suruh nasabah tersebut untuk mengantri. Lalu yang ketiga, Tia sedang berjaga sendirian sebagai pramuniaga di sebuah toko kosmetik. Ada seorang ibu yang mencoba berbagai kosmetik dan mengajukan banyak pertanyaan terkait produk. Ibu tersebut terus meminta untuk dilayani. Padahal saat itu pengunjung sedang ramai. Apa yang sebaiknya dilakukan Tia? Apakah A, merespon semua permintaan dengan cepat dan memastikan setiap pengunjung terlayani? B, memastikan kebutuhan ibu tersebut sudah cukup agar ia dapat segera melayani pengunjung lain? C, meminta maaf kepada ibu tersebut karena harus melayani pengunjung lain yang sedang ramai? D, memberikan jawaban pertanyaan ibu tersebut dengan singkat sambil melayani pengunjung lain? Atau E, menyuruh ibu tersebut untuk pulang? Di sini kita sebagai pramuniaga. Nah, kebetulan ada seorang ibu yang mengajukan banyak pertanyaan, sementara di sini pengunjung sangat ramai. Nah, apa sebaiknya yang dilakukan? Maka di sini tindakan yang paling bagus yaitu ada pada opsi A, merespon semua permintaan dengan cepat dan memastikan setiap pengunjung terlayani. Jadi kita jawab semuanya dan kita pastikan setiap pengunjung itu terlayani. Karena di sini kita harus melayani masyarakat atau pengunjung dengan baik. Kemudian opsi B itu diberi skor 4, yaitu memastikan kebutuhan ibu tersebut sudah cukup agar ia dapat segera melayani pengunjung lain. Nah, kita pastikan apakah pertanyaan dari ibu tersebut sudah terjawab atau belum. Nah, jikalau sudah, kita bisa beralih ke pengunjung yang lainnya. Karena di sini pengunjungnya sedang ramai. Kemudian opsi C itu diberi skor 3, meminta maaf kepada ibu tersebut karena harus melayani pengunjung lain yang sedang ramai.
Nah, ini kurang sopan. Walaupun kita sudah meminta maaf, tapi alangkah baiknya kita respon semua permintaan ibu tersebut. Nah, setelah itu baru kita beralih ke pengunjung yang lainnya. Kemudian opsi D, memberikan jawaban pertanyaan ibu tersebut dengan singkat sambil melayani pengunjung lain. Nah, ini nggak bagus. Maka di sini diberi skor 2. Kenapa? Karena di sini kita memberikan dengan jawaban yang singkat, sehingga ibu tersebut atau pengunjung tersebut tidak suka dari pelayanan kita dengan jawaban yang singkat. Karena biasanya mereka ingin memberikan jawaban, ingin menerima jawaban yang panjang sehingga mereka puas dari pelayanan tersebut. Sedangkan opsi E menyuruh ibu tersebut untuk pulang. Nah, ini pelayanan yang buruk. Maka jawaban yang lebih tepatnya adalah, atau sikap yang lebih tepat adalah A, merespon semua permintaan dengan cepat dan memastikan setiap pengunjung terlayani. Sekian pembahasan untuk materi kompetensi manajerial khususnya pelayanan publik. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.